3. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam. teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada meeting pagi hari ini. Jadi langsung saja ke pembahasan. Saya mengadakan meeting pada pagi hari ini untuk mendiskusikan pembuatan SKPL seperti yang Pak Danang tadi ceritakan pada Meet. Nah, kita kan sudah menyusun rancangan ide yang sudah kita presentasikan sebelumnya. Dari rancangan itu tentunya dilanjutkan pada SKPL. Nah, karena waktu diskusi yang diberikan Pak Danang hanya 5 menit, jadi kita langsung fokus membahas hal-hal kecil atau sebagian hal yang penting tapi tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk diskusi. Contohnya kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional, judul, lalu untuk siapa, dan misalkan masalah pendahuluan latar belakang yang memerlukan waktu cukup lama atau pengetikan cukup lama, kita skip terlebih dahulu supaya waktunya mencukupi. Jadi langsung saja ke judul. Nah, seperti yang dijelaskan Pak Danang tadi kan Pak Danang meminta atau lebih baik judulnya ini adalah kalimat singkat tapi memiliki kepanjangan supaya lebih dikenal masyarakat, lebih mudah diingat masyarakat, dan lebih menarik judulnya. Ya mungkin dari Mas Ramdhani atau Mas Fadil dulu, sebagian orang saja untuk memberikan ide terkait judul kita. Mungkin ada apa? Kalau semisal nih Mas, izin menjawab Mas. Ya, Sehat gimana Mas? Itu ada kepanjangannya Mas. apa itu panjangannya Mas? Sistem elektronik health awasi tubuh. Oke, sistem elektronik health awasi tubuh. Ya, menurut saya oke-oke aja Mas, karena itu kan kepanjangannya ada gabungan Inggris sama Indonesia membuat lebih menarik. Lalu bahasanya juga tidak cukup familiar, misalkan healthcare atau dan lain sebagainya. Freshcare. Ya, itu oke aja menurut saya Mas. Menurut Mas Ramdhani, Rangga, Mas Akil, apakah setuju? Yo yo aja. Setuju, setuju. Oke, sudah setuju ya. Karena judulnya pun langsung alhamdulillah disetujui, jadi pembahasan tentang judul bisa langsung kita setujui bersama. Selanjutnya, untuknya. Nah, kan kita kan untuk jelas ya Mas, aplikasi monitoring kesehatan. Sebelumnya pun untuknya pun untuk beberapa pihak seperti pekerja profesional atau orang tua dan lain sebagainya. Tapi kan sekarang kita sudah fokuskan kepada, karena ini adalah sistem elektronik gelang pintar ini disarankan dari Pak Danang supaya lebih difokuskan ke home care atau orang yang baru saja terkena penyakit, lalu supaya diawasi oleh tenaga kesehatan dari rumah sakit, maka berarti jelas sistem ini akan digunakan untuk rumah sakit. Nah, untuk nama rumah sakitnya gimana Mas? Apakah ada saran rumah sakit apa yang terdekat, atau langsung saja dari saya misalkan rumah sakit Karyadi gitu Mas? Apakah setuju? Dinus itu Mas. Mas Dinus? Oke, boleh. Gimana Mas Antoni? Setuju, Mas. Setuju. Sakil? Setuju. Mas Rangga? Setuju. Oke, Mas Udin saja karena kita kuliah di Udinus supaya lebih mudah Mas Udinus. Langsung scroll Mas. Lanjut. Untuk sampai mana Mas scrollnya Mas? Apa Mas? Sampai mana nih scrollnya? Lanjut dulu Mas, daftar gambar di skip dulu. Oke, atas dulu Mas bentar. Untuk pendahuluan ya menurut saya simpel Mas. Nanti ditulis saja Mas pendahuluan intinya apa. Menurut Mas Angga langsung ke fokus intinya aja. Nanti kalau pendapat Mas Angga disetujui, kita langsung ACC, kita bahas lain. Tapi Mas Akil sambil mengetik kurang lebih kalimat dari Mas Angga. Gimana Mas Angga, intinya apa? Itu yang tujuan. Ya, tujuan penulisan dokumen nih kurang lebih gimana Mas menurut Mas Angga? Gantian, tadi kan Mas Wabil yang apa ini? Tujuan ini tujuan sistem ya. Ya Mas. Nah, sistem ini dirancang berguna untuk memonitoring kesehatan dari kerabat atau keluarga dalam masa rehabilitasi. Oke, poinnya mungkin seperti itu saja, sudah saya tangkap. Seperti tujuan kita di awal, ya kurang lebih hampir sama lah. Jadi sistem ini dibuat untuk memonitoring keluarga atau kerabat yang mereka memiliki riwayat penyakit atau setelah mereka direhabilitasi dari rumah sakit, supaya ketika mereka di rumah, orang rumah sakit pun tahu kondisi mereka seperti apa. Kan
kita sistemnya gelang pintar. Gelang pintar bisa deteksi denyut nadi, suhu, sama tekanan darah. Yang paling penting untuk mendeteksi seorang itu sehat apa enggak. Nanti penjabarannya bisa ditulis saja setelah meet selesai. Yang penting kita sudah dapat poin inti dari pendahuluan. Niko masalah ini menurut Mas Andani gimana, Mas? Kalau menurut saya lingkup masalahnya itu untuk memberikan solusi pemantauan kesehatan secara real time, Mas, dengan menggunakan smart bracelet. Jadi sistem ini itu mengumpulkan data indikator kesehatan seperti denyut nadi, tekanan darah, dan suhu tubuh melalui sensor yang tertanam pada gelang pintar. Kemudian data tersebut nanti disinkronkan dengan aplikasi mobil atau web sehingga dapat dianalisis dan dipantau lebih lanjut. Oke, tujuannya tadi untuk memantau keluarga kerabat setelah sakit, lalu masalahnya supaya kita tahu kondisi kesehatan mereka dengan gelang pintar ini. Ya masuk menurut saya oke aja. Yang lainnya gimana, Mas? ACC. Sisi. Langsung ke definisi dan istilah. Definisi dan istilah ini ya mungkin ada beberapa seperti nanti langsung saja ANSI dan TBD itu bisa dihapus saja, Mas Gil. Ya oke, sehat bener Mas Gil. 7. Tadi mungkin Mas Gil mengusulkan sehat ya, Mas. Jadi yang di judul ditulis lagi aja sehat. Sama ada apa lagi, Mas? Mungkin tambahan satu dulu. Mas Akil mungkin bisa menambahkan kira-kira ada definisi atau istilah apa yang kita bahas? Bracelet, smart Oke, bracelet. masuk akal. Oke, bracelet kan belum diketahui banyak orang. Orang lain belum pada tahu nih bracelet ini. Biasanya orang-orang tua tidak tahu arti dari bracelet, bisa ditulis juga smart bracelet, oke. Nanti keterangannya ya kurang lebih Mas Akil bisa tuliskan gelang pintar yang seperti apa. Oke, Mas Fadil agak di bawah scroll ke bawah sebentar, Mas Fadil, biar Mas Akil menuliskan tentang sehat sama smart bracelet itu. Nah, langsung aturan penamaan dan penomoran. Oke. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan Pak Danar ya, Mas. Pak Danang. Nanti langsung aja aturan dan nomoran ketika memang sudah selesai semua, misalkan KF, KNF, kebutuhan fungsional, non fungsional, itu menurut saya tidak perlu didiskusikan. Langsung scroll saja ke bawah. Oke, nah ini yang mungkin penting. Tadi kan diminta dihapus fungsi pout group, nanti dihapus di kebutuhan fungsional. Ke fungsi pout group dihapus, Mas, untuk menuliskan kebutuhan fungsional. Nah, fungsi produk. Seperti yang tadi Pak Danang sampaikan di meeting, dihapus diganti kebutuhan fungsional. Fungsi produk diganti jadi kebutuhan fungsional, Mas Agil. Terus yang itu jadi non fungsional. Aja Mas Gil, kayak yang tadi di kelas disampaikan, dibuat tabel kurang lebih sepertinya tadi ada nomor ID, Mas, lebih tepatnya, Mas. iya, ID sepertinya tadi ada 3 kolom dan beberapa baris, 3 atau 4, saya lupa, Mas. 3 kolom. 3, ada 3. Ada ID, lalu kebutuhan fungsional, dan juga terakhir deskripsi. Oke. ID, kebutuhan fungsional. ID, kebutuhan fungsional. Terus? Sama deskripsi, Mas. Deskripsi, oke. Bentar. Oke, jadi mungkin langsung saja setiap orang berpendapat, ya kurang lebih menurut saya kebutuhan fungsionalnya ada di aplikasi ini harus ada pengecekan denyut jantung, mungkin nanti bisa konsultasi sama dokter, atau mungkin ada lain-lainnya. Saran gimana, Mas? Izin menambahkan boleh nggak, Mas? Ya, apa Mas selain itu, Mas?
Kalau semisal dengan kebutuhan fungsional kita konsultasi dengan dokter gimana Mas? Oke. ACC berarti ACC semua konsultasi dengan dokter. Setuju Mas Hamdani, Mas Angga? Setuju Mas. Setuju. Oke, kurang lebih seperti hampir sama ya dengan Pak Dadang yang tadi dijelaskan di kelas, konsultasi dengan dokter. Ada tambahan lagi Mas Akil? Selain dua itu? Menyimpan data kesehatan. Mas Okal. Oke, menyimpan data kesehatan. Nanti aplikasi kita, oke, pastinya monitoring kesehatan harus ada data yang disimpan ya. Itulah tujuh. Mas Ramdhani mungkin bisa menambahkan Mas, selain denyut jantung, konsultasi kesehatan, menyimpan data kesehatan. Konsultasi dengan dokter Mas. Sudah Mas, konsultasi dengan dokter sudah. Bentar Mas. Yang dipikirkan aja Mas, kalau emang belum ada ide, lanjut yang lain itu enggak apa-apa. Mas Angga mungkin bisa Ini apa? usul? Notifikasi dari aplikasi. Oke, notifikasi dari aplikasi. Oke. Notifikasi, kita di aplikasi ada notifikasi. Oke, setuju Mas menurut saya. Untuk deskripsinya Itu lebih kita tahu lah ya kebutuhan fungsionalnya untuk apa aja. Jadi langsung lanjut saja ke karakteristik pengguna. Ya, karakteristik pengguna kan kita lebih ke tugasnya kan udah ada di kebutuhan fungsional. Tinggal Pasien. diambil aja. Misalkan pasien gitu aja Mas. Pasien tugasnya yang keberapa misalkan. Itu kan nanti bisa tulis KF aja mungkin Mas, kebutuhan fungsional supaya lebih detail. Mungkin kita bisa KF2 dulu Mas. KF2 mungkin konsultasi dengan dokter. Dan KF2 seperti yang Pak Danang dijelaskan, kurang lebih kita hampir sama lah. Jadi konsultasi dengan dokter aksesnya ya publik. Jadi bukan cuma pasien sama tenaga medis rumah sakit yang bisa melihat, tapi keluarga pasien juga bisa melihat. Kemampuan yang dimiliki ya konsultasi chat dengan dokter. Kurang lebih mungkin seperti itu. ya Mas Ciput, itu untuk kebutuhan fungsional yang deskripsi emang sengaja dikosongin terlebih dahulu. Enggak Mas, ini kan karena waktunya mepet Mas. Jadi Oh, waktunya makanya mepet daripada ya kita, Mas. dan intinya kan kita sudah paham kebutuhan fungsional seperti ini, nanti kurang lebih deskripsinya seperti apa. Selama kita sudah paham, kita langsung saja ke karakteristik pengguna. Kan kemampuan yang dimiliki, oh ini diganti Mas, kemampuan yang harus dimiliki. Tadi kan di kelas kan Pak Danang. Tadi seingat saya apa ya Mas? Perilaku sistem Perilaku ya. di dalam sistem Mas. Oke, sip. Perilaku dalam sistem. Perilaku dalam sistem. Yang ini. Ya, Kemampuan yang dimiliki itu Mas. bukan Enggak, itu. enggak. Ya, betul. Perilaku dalam sistem. Jadi perilaku dalam sistem sama deskripsinya kan kurang lebih hampir sama ya Mas. Jadi pasiennya Beda kalau perilaku dalam sistem dia tuh ngambilnya dari kebutuhan fungsional. oke Mas, siap. Kurang lebih apalagi Mas mungkin bisa usul karakteristik pengguna. Aduh Mas, saya ngomong terus Mas, sampai Mas yang lain. Oke, Mas Rangga mungkin. Karakteristik pengguna ya. Apa Mas? Yang kedua yang mau dijabarkan mungkin denyut nadi. Yang pertama mungkin pasien ya. Untuk Pasien karakteristik lagi. penggunanya. KF01 berarti. Nah, ini untuk akses berarti private ya. Untuk ini ya. Privat atau publik? Private. Oke, private. Publik ding. Yo, denyut nadi itu menurut saya ya publik aja lah apa Mas. Soalnya kan dari keluarga pasien kan nanti kan juga harus bisa ngecek ini denyut nadinya kurang lebih seperti apa. Kalau berdetak terus, ini kenapa kok berdetak terus? Apakah dia tegang? Apakah dia memiliki masalah cemas atau lain-lain dan sebagainya? Artinya ini mengetahui denyut nadi itu. Oh ya, oke. Sistemnya mengetahui kondisi denyut nadi. Oke lah. Jadi mungkin langsung saja Mas, karena menurut waktunya bahkan kita sudah
lebih dari batas, kita udah fungsional, kita langsung lanjut ke kebutuhan non fungsional aja gimana mas? Supaya lebih cepat lah. Lanjut kemana mas? Kebutuhan non fungsional. Jadi inti-intinya sudah kita dapatkan. Judulnya sistemnya seperti apa, untuk siapa, latar belakangnya kurang lebih seperti apa, deskripsinya, karakteristik pengguna. Deskripsi kan ada kebutuhan fungsional. Langsung kita fokus ke kebutuhan non fungsional, langsung kita selesaikan mitnya saja. Gimana mas? Setuju semua? Tujuh. Setuju. Oke, langsung aja ke kebutuhan non fungsional. Bisa di scroll ke bawah mas. Itu oke sebentar. OTW. Oke, tapi kan Ini ya. fungsional itu ada banyak mas. Ini kan dari bapaknya. Nah, kita tuh seingat saya disuruh memilih beberapa kebutuhan fungsional yang memang cocok digunakan pada aplikasi kita. Lalu deskripsi kebutuhannya kita buat kalimatnya sendiri mas. Jadi kalimatnya dari bapaknya itu dihapus semua aja dulu. Baru kita pilih beberapa kebutuhan fungsional yang memang cocok. Oh, ini buat aplikasi kita tuh ini harus ada. Menurut mungkin bisa beropini mas masing-masing. Siapa dulu? Mas Ramdhani dulu. Menurut Mas Ramdhani apa yang availability? Menurut saya harus, karena memang harus bisa diakses kapan saja sih. Mungkin deskripsinya ada ide mas. Mas Akil mungkin Sementara belum ada. gimana mas Akil? Response time. Oke, respon time. Oke. Oh, setuju. Response time itu karena ini kesehatan ya mas. Namanya kalau orang sehat, kalau orang sedang dalam kondisi sakit lagi, harus aplikasinya harus bisa merespon dengan cepat tadi. Tidak boleh lama-lama. Jadi kita membuat aplikasinya, rancangan aplikasi kita tidak boleh nge-lag, nge-bug ataupun tidak bisa diakses dalam kondisi yang penting. Oke. Mungkin deskripsinya seperti apa mas yang Mas Akil sampaikan? Ya kurang lebih hampir sama dengan yang tadi saya bilang ya mas. Respon time. Apalagi mungkin Mas Angga ada ide? Security mungkin mas, Oke, security. Oke, jelas. karena untuk mengamankan data kan. Oke. Setuju. Security supaya data aman, supaya orang lain tidak bisa langsung masuk ke akun pasien sembarangan dan mengisi data-data yang ngawur ya mas. Oke, setuju. Mas Ramdhani mungkin apalagi mas? Saya availability mas. Availability yang gimana mas? Jadi aplikasi itu harus bisa tersedia kapan saja dan digunakan oleh siapa saja mas. Ya mungkin hampir mirip lah sama bapaknya. Tersedia kapan saja, jangan sampai di jam malam aplikasi kita tidak bisa digunakan ya. Ya. Mungkin kita memilih dari banyak ini 4 saja mas, kurang 1 mas mungkin mas yang cocok buat aplikasi kita. Mas Fadil mungkin bisa melengkapi mas. Ya yang pasti ya mas, ini berhubungan dengan smart bracelet ya berarti ergonomi mas, pasti mas. Ergonomi yang seperti apa itu? Gini, kan kita tahu ya mas kayak, sebentar, pilek saya kata. Itu kan kalau misalnya kita pakai gelang ya berarti kita harus menghitung juga bahan kenyamanan gelang tersebut mas. Dan juga tampilan yang menarik sehingga orang yang melihat dari gelang tersebut juga merasa nyaman apabila melihat hasil outputnya dan juga merasa nyaman apabila digunakan pada pergelangan tangan. Oke, kenyamanan dari tampilan yang menarik dari aplikasi yang kita buat. Oke, setuju mas. Kurang lebih 4 itu saja yang didiskusikan. Nah, apakah ada sanggahan dari pendapat saya? Menurut saya 4, sementara 4 itu saja lah mas. Daripada kita banyak-banyak tidak bisa kita realisasikan atau kita terlalu banyak memimpikan ide tapi sebenarnya kita tidak mampu untuk membuatnya. Jadi menurut saya 4 saja cukup mas. Gimana mas? Setuju? Setuju mas. Oke, karena ini mungkin waktunya sudah lama sekali, 10 menit lebih, dan kita juga harus presentasi ke bapaknya. Apakah jika saya akhiri diskusi ini semua setuju? Setuju. Setuju mas. Oke, kurang lebih seperti itu saja dulu diskusi kita pada pagi hari ini. Selebihnya hal-hal penting lainnya yang akan kita buat, akan kita diskusikan bersama lagi pada meeting selanjutnya untuk pembuatan use case ataupun tabel-tabel dan gambar-gambar lainnya yang belum kita diskusikan bersama. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk diskusi sebentar pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.